Shalom, puji nama Tuhan. Mari pagi hari datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia Allah yang layak diterima setiap pujian penyembahan kita. Kita memberi yang terbaik buat Allah kita lewat setiap pujian penyembahan kita. Bila kita menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bagaimana kalau Bapak Saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Bila Allah ada bersamaku,
Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang sungguh berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berhadapanku selalu ada di dalammu. Haleluya, kami akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Meskipun kami dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, meskipun kami sedang menghadapi tantangan, tetapi kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang akan sanggup untuk selalu menggenapi segala rencananya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berfirman-Lah Engkau atas kami. Urapi hamba-Mu Bapak Risa yang sebentar akan menyampaikan isi hati harapan kami. Hikmat yang dari surga, pengurapan Allah pun atas hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang disampaikan, kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sukacita
bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu di gereja ini. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru 2023 dan puji Tuhan kita sudah tidak terasa ya melewati yang namanya pandemi 3 tahun. Ya, saya masih ingat itu apalagi yang namanya Delta waktu itu ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga bahkan ya. Puji Tuhan hari ini Bapak Ibu semua kita bisa berkumpul beribadah pada Tuhan yang satu anugerah. Nah, satu hal kita tahu bahwa kita ini sekarang ini memang sedang ada di dalam masa-masa akhir, namanya akhir zaman ya. Kehidupan sudah berjalan sesuai dengan nubuatan firman Tuhan sampai hari ini dan terus akan digenapi. Nah, kita akan melihat bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan kepada kita gambaran tentang kondisi gereja di akhir zaman. Ya, makanya ketika Tuhan memberikan satu pewahyuan kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu langsung diberikan kepada 7 jemaat. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada 7 jemaat itu menggambarkan kondisi kita hari ini. Ya, kondisi gereja-gereja kita, ibadah kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu digambarkan hari-hari ini lewat apa yang Yohanes dapatkan. Nah, itu saya melihat bahwa ternyata hanya ada satu jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Ya, hanya satu jemaat yang tentu saja akhirnya menarik di hadapan Tuhan. Ada 6 jemaat yang lain mendapat teguran. Nah, kita tidak akan belajar satu persatu, waktunya tidak cukup banyak ya, kita punya waktu singkat. Tapi kita akan lihat singkat-singkat saja sebetulnya apa yang terjadi di masing-masing gereja. Yang pertama itu ada yang namanya gereja Efesus. Nah, kepada Efesus itu Tuhan komplain satu hal, ya, menyampaikan satu hal. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, begitu ya. Jadi ketika kita pertama kenal Tuhan, kita begitu bersemangat, kita begitu excited, gitu ya. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali dilawat Tuhan, masuk SMA, SMP kelas 3 lulus masuk SMA, saya begitu semangat melayani Tuhan, ya, seperti cinta mula-mula, begitu ya. Saya di sekolah, di kelas saya datangi satu-satu teman-teman, kamu sudah kenal Tuhan Yesus belum? Sudah percaya Tuhan belum? Sudah di gereja belum? Sudah pelayanan belum? Terus habis itu saya izin sama wali kelas saya, Bu, saya boleh pinjam kelasnya hari Senin pulang sekolah. Lu kamu mau apa? Saya mau bikin persekutuan. Oh, ya boleh, gitu ya. Akhirnya saya kumpulkan, ya. Saya main musik sendiri, saya pimpin pujian sendiri, saya khotbahin sendiri. Ya, itu pertama-tama pelayanan. Ya. Kemudian saya waktu itu dilawat Tuhan untuk berdoa bagi kota. Jadi saya kumpulkan. Ya, cukup banyak ya, mungkin hampir 50 anak-anak muda waktu itu dari berbagai gereja. Kita pakai nama Warrior of Christ waktu itu. Dan seingat saya, kita waktu itu setiap minggu berdoa untuk kota, memberkati kota. Ya, setiap minggu 2 kali, pagi sama sore. Ya, pagi di Surabaya Timur, sore di Surabaya Utara. Wah, itu semangatnya luar biasa. Ya, saya ajak teman-teman doa keliling Surabaya. Berkati Surabaya, saya bagi 2 atau 3 kelompok waktu itu. Saya sendiri sempat takut sebetulnya, saya ngajak sempat, kenapa? Begitu anak-anak muda berani gitu ya, tengah jalan raya itu di pusat kota Surabaya, kita pakai minyak, kita kurang dalam itu teriak-teriak, apalagi yang cewek-cewek ya, dalam nama Tuhan Yesus kota ini begini, Allah, gitu kita peperangan malah gitu. Saya sendiri, ini kok berani banget gitu, teriak-teriak gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa itulah cinta mula-mula. Ya, ketika kita pertama kali kenal Tuhan, semangatnya. Nah, semangat Efesus mulai meninggalkan itu. Mungkin masih beribadah, mungkin masih tetap melayani, tapi kasihnya mungkin sudah berbeda. Motif
motivasinya mungkin sudah berbeda, cintanya kepada Tuhan mungkin sudah berbeda. Nah ini yang telah meninggalkan kasihan orang. Ini Efesus, gitu ya. Lanjutnya, berikutnya ada jemaat namanya Smyrna. Sebetulnya Smyrna nggak buat satu kesalahan. Cuman Smyrna ini kondisinya kurang tepat, kurang baik, kurang bagus. Ya, kenapa? Karena kondisi di Smyrna ini, mereka ini dikatakan sebuah jemaat yang miskin, yang susah, yang penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan bilang sesungguhnya kamu tidak miskin, kamu kaya. Ya, makanya ada di khotbah di bukit ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi Smyrna nggak bagus. Nah, kita ada hari-hari ini, saya keliling puji Tuhan, ya, mulai dari Tuban sampai Banyuwangi, Jawa Timur, gereja-gereja, saya melihat ada masih gereja yang dalam kondisi kurang baik. Bapak Ibu mengucap syukur hari ini, gereja bagus. Amin. Ya, ada AC-nya, nggak panas, nggak keringetan, nggak kehujanan. Ada loh gereja yang masih bocor, ibadah kehujanan, ya, masih ada. Ya. Bapak Ibu pakai pakaian yang bagus, kursinya bagus, ya, ya ini podiumnya bagus, ucap syukur. Tapi masih ada kondisi gereja yang masih Smyrna, yang masih di dalam kekurangan, masih gede, sebagainya, alat musik tidak punya. Nah, Bapak Ibu ada. Tapi jadi kemarin saya sampaikan ini ketika saya melayani persekutuan hamba Tuhan di Nganjuk kemarin di Sabtu. Dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang Smyrna. Memang kondisinya tidak baik, tapi Tuhan sanggup memulihkan. Ya, artinya kalau lahir susah, nggak boleh terus remaja, pemuda, dewasa sampai punya anak, punya cucu meninggal terus susah, nggak boleh. Karena Tuhan datang untuk memberikan pemulihan. Amin. Ya, Tuhan hadir dalam hidup kita untuk mengubah, untuk memberkati, untuk memberikan kita hidup di dalam kecukupan. Kita jangan bilang soal kemewahan, ya, kecukupan. Tuhan akan cukupkan segala perkara Tuhan berikan. Makanya doa Bapa kami setelah Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Ini kata ujian penyembahan. Yang kedua masuk adalah berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Kita nggak bisa bandingin, oh ini makmur, ini katanya sekarang sultan, waduh, ya, sudah cukup, ya. Karena kalau kita misalkan kita bersuka cita, oh kita dapat hari ini sesuatu yang kita idamkan, tiba-tiba kita dulu nggak punya sepeda motor, Tuhan berkati kasih sepeda motor Mio, gitu ya. Oh kita bersuka cita, mengucap syukur. Tapi kalau kita nggak merasa cukup, tiba-tiba tetangga dapat Vario, kok kalah, ya kan? Tiba-tiba kita dapat berkat Vario, tetangga kok beli Ninja, doa, ya. Nggak bisa. Kita harus cukup mengucapkan syukur, tetapi ada pemulihan. Dulunya susah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan masuk, Tuhan pulihkan, ya, kehidupan kita, Tuhan cukupkan, Tuhan pulihkan. Kita bisa makan dengan secukupnya, kita bisa sekolah, anak kita bisa sekolah, berpendidikan, beribadah, bahkan menjadi berkat dalam kecukupan. Nah, itu Smyrna, ya. Ada yang kondisi, tetapi mereka tetap setia dan Tuhan memuji Smyrna. Cuman kondisinya kurang baik. Oh, ya, siapa yang mau seperti Smyrna mungkin tidak ada. Ya. Siapa yang mau miskin gitu, ya tidak ada. Tapi terjadi bahwa dalam kemiskinan mereka tetap setia, mereka tetap beribadah. Dan Tuhan bilang sesungguhnya kamu tidak miskin. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan, mengangkat, memberikan hidup dalam kecukupan. Amin. Bahkan kita akan menjadi berkat saluran bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, masuk jemaat yang ketiga itu ada yang namanya Pergabus. Pergabus ini singkat saja mereka mulai memasukkan pengajaran kita, betul. Dan pengajaran Biliam dan mengikut Nikolaus. Ya, kita tidak bahas itu terlalu dalam, tapi intinya ada pengajaran yang tidak tepat. Nah, itu juga ya jangan, ya, harus lurus. Intinya apa? Semua teguran-teguran nasihat yang Tuhan berikan, kenapa? Karena Tuhan
cinta. Amin. Tujuannya adalah apa? Supaya gereja itu betul-betul membawa kita masuk surga. Amin. Cuma itu aja. Tuhan ingin bahwa semua nasihat ini, ayo, jangan ada yang melenceng, jangan ada yang tidak betul. Semuanya harus goalnya masuk surga. Yes. Apa yang ada di dalam benak hamba Tuhan, Bapak Gembala, tentu adalah supaya membawa semua saudara-saudara, semua jemaat di sini masuk surga. Masuk surga apa? Jurusnya cuma satu, iman pada Yesus. Nah, sudah betul tidak iman kita? Ini yang perlu kita harus betul. Kenapa? Karena nanti kalau Tuhan datang, pertanyaan cuma satu. Tuhan nggak tanya macam-macam. Kamu sudah melayani ini, sudah lakukan ini, bangun gereja dan saudara. Cuma satu. Adakah Iman. iman itu? Kita nggak usah mikir mulu-mulu dulu, tapi iman kita udah betul. Makanya ini dinasihati. Hati-hati, pengajaranmu mulai tak betul. Iman kita harus betul. Ada yang dapat. Nah, kita harus betulkan koreksi dulu. Iman pada Tuhan harus betul. Ya, kita contohnya jangan mengandalkan di luar Tuhan. Makanya Yeremia 17, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ada terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan. Harus betul dulu. Kalau nggak betul nggak bisa. Bangsa Israel ketika dibawa Musa keluarkan dari Mesir menuju Kanaan, sama seperti kita. Mesir menggambarkan dunia, dosa dibawa kepada kehidupan kekal. Karena kita dari dosa dibawa pada kehidupan kekal. Sama, harus ada kolam baptisan, mereka laut berdoa baptisan. Ada korban darah yang ditumpahkan untuk penghapusan dosa melalui kambing, domba, lembu yang tidak bercacat dan tidak bersalah sepanjang perjalanan hidup mereka di padang gurun dilakukan itu. Dan kita hari ini tahu ada korban Kristus yang sempurna. Amin. Darah yang kudus satu kali untuk selamanya Amin. menghapus dosa kita. Yes. Sampai masuk ke surga. Surga. Tapi yang terjadi, hal yang sepele justru terjadi. Bangsa Israel gagal di iman. Berkali-kali itu. Kalau kita baca, kita kadang juga jengkel juga gitu ya. Memang nggak mudah. Kok bisa sih berontak berkali-kali bangsa Israel? Marah kepada Tuhan, marah kepada Musa, bikin patung lembu emas. Berkali-kali mereka bilang, kami kembali aja ke Mesir, lebih baik kami mati di Mesir. Buat apa kami di padang gurun kelaparan? Kalau dikasih makan, habis itu ngeluh lagi, gak ada daging, cuma mana gitu ya. Habis itu gak ada air. Tapi saya mau bilang, sebetulnya padang gurun itu adalah mujizat terbesar. Kalau saya boleh katakan, padang gurun itu mujizat terbesar. Kita memang melihat ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, itu banyak mujizat besar. Lumpuh berjalan, buta melihat, air menjadi anggur, bahkan nanti. Oh, itu mujizat besar. Tapi mujizat di padang gurun ini bagi saya mujizat yang terbesar. Kenapa? Ini lebih daripada sekedar memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 laki-laki belum perempuannya. Dari 10.000, belum anak-anak. Kalau anggap satu orang, satu keluarga 2 anak, itu 20.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul. Itu mujizat yang besar. Tapi coba di padang gurun ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, saya nggak pernah ke padang gurun, nggak pernah ke Israel, ke Arab, nggak pernah, belum pernah ya, gitu ya. Tapi saya pernah ke Bromo. Kalau ibu mungkin juga pernah ke Bromo ya, kita jalan di lautan pasir. Nah, udah mau buang air aja susah, betul? Cukup kencing, ya, coba cari, tidak ada toilet ya. Kalau tidak di tempat beristirahat, ada gurun, tidak ada apa. Mau cari makan tidak bisa, mau cari air minum tidak bisa. Itu Bromo cuma kecil aja pada gurun. Itu pada gurun 40 tahun pada gurun. Wah, 600.000 laki-laki yang keluar, belumlah perempuan istrinya dan anak-anaknya, belum orang tuanya. Jadi itu bisa 2 juta atau 3 juta orang.
kita satu ini mungkin berapa ratus? 40, 30 mungkin. Hari ini tak khawatir Bapak Ibu pulang makan, gitu. Saya masih bisa, gitu. Makan soto apa gitu. Tiba-tiba besok ya lagi ya, ya mungkin masih bisa gitu ya. Cuma sebulan 1 hari 3 kali saya disuruh ngeraktir Bapak Ibu semua, berarti 3 kali 30, 90 kali makan. Saya mulai mikir, waduh, itu kondisi ya. 600.000, anggaplah 2 juta orang. Wah, udah. Kita bikin retreat, kita pernah retreat 1.000 orang aja puyeng di Kota Batu. Hotelnya ngaturnya makan udah puyeng, udah panitianya udah banyak sekali ke atas. Ini Musa dan Harun berdua aja. 2 juta orang. Maunya si A, maunya begini, si B, maunya begini, si C, maunya begini. Wah, nggak mau kan? Wah, kok panas tuh? Wah, tidur di kerikil. Aku minta film. Wah, urusannya banyak. Ada yang cerewet, ada yang baik hati, ada yang pelit, ada yang murah hati. Ya, ada yang maunya habis. Musa menghadapi itu semua. Nah, udah gitu kalau kita di kota Jombang masih enak, banyak warung. 30-40 orang makan. Kita masih bisa dapat warung. Di Padang Gurun tidak ada warung. Kita mau makan di mana? Gak ada pohon buah-buahan, gak ada. Kita mau cari durian, gak bisa. Ya. Di sini masih bisa. Limbing, jeruk, padi. Wah, saya bayangkan kalau kita bayangkan Padang Gurun 2 juta orang. Tidak mudah. Tapi di sana mereka tidak kepanasan pada waktu siang karena Tuhan menjadi tiang awan. Amin. Dan mereka tidak kedinginan di waktu malam karena Tuhan menjadi tiang api. Semuanya makan kenyang, semuanya pakaiannya tidak ada yang rusak selama 40 tahun. Kasurnya juga tidak ada yang rusak. Kalau Ibu 2-3 tahun sekali beli sepatu mungkin ya. Ya. Saya enggak, saya ya cukup lama gitu. Karena saya jarang baju aja jarang beli. Ya memang 2-3 tahun, 4 tahun gitu baru jarang saya. Tapi di Padang Gurun 40 tahun panas. Ya, itu kerikil pasir kita jalannya masih keramik, aspal ya kan. Di sana itu kerikil tajam, duri, semak. Udah, kita susah untuk bayangin. Tapi saya mau bilang, mujizat besar itu ada di Padang Gurun. Tuhan pelihara mereka. Luar biasa. Ya, tapi mereka gagal di dalam Tuhan. Mereka selalu tidak percaya. Berkali-kali mereka bilang, sudah kita angkat pemimpin baru, kita tinggalkan Musa kembali ke Mesir. Apa? Mereka gagal di iman. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mosok sih kita ini akan dibawa ke Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu. Kenyataannya lu Padang Gurun. Masa bener sih ada keju di sana? Masa bener ada lemak dan susu? Masa bener sih kita lihat cuma Padang Gurun aja? Gagal di iman. Makanya firman Tuhan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ketika Thomas sekali sebelum aku mencucukkan jariku, aku gak percaya. Tuhan Yesus sampai balik lagi. Thomas, ini aku, ulurkan jari. Percaya. Kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagia tidak melihat, namun percaya. Amin. Itulah iman. Bangsa Israel udah lihat 10 tulah yang hebat-hebat itu mereka lihat sendiri. Mereka lihat laut terberok. Ya, kita nggak usah susah-susah. God saluran terbelah aja kita belum pernah lihat. Lalu kali terbelah aja kita belum pernah lihat. Mereka lihat laut terbelah. Dah main-main itu mujizat yang Tuhan kerjakan. Sudah melihat begitu banyak tapi masih gugur imannya. Gagal. Sampai terakhir ketika utus 12 pengintai, 10 datang. Wah, negeri itu kaya susu dan madu. Tapi raksasa mereka kita seperti belalang habis lah kita. Gak ada harapan. Lebih baik kita pulang daripada kita mati di sana. Wah, seluruh bangsa itu mendengar kesaksian 10 pengintai ini habis imannya. Mereka marah kepada Musa.
marah kepada Tuhan. Kenapa kok mau bunuh kami di sini? Kami udah enak-enak di Mesir makan. Emang tidak ada kuburan di Mesir? Dibawa ke sini mati kena raksasa. Marah, ngomong tidak betul sama Tuhan. Ngomong tidak benar tentang Tuhan. Tuhan marah. Kok nggak ada iman sih? Sampai marahnya Tuhan karena berkali-kali. Yang tertulis ini mungkin belum lengkap, masih banyak keluhan-keluhan mereka yang nggak tertulis. Sampai kok nggak ada iman? Kok nggak ada iman? Mereka kok nggak percaya? Itu lihat laut terbelah, lihat 10 tulah, lihat burung puyuh 1 bulan penuh mereka makan dengan sepuas-puasnya. Kok nggak bisa? Tuhan sedih. Ya, Tuhan bilang, oke, kalau mereka tidak tahu ya sudah, aku binasakan. Nanti Musa, anak cucumu lah yang akan kubawa masuk ke Kanaan. Keturunan yang akan menerima janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi semua mereka akan binasa. Tuhan marah betul waktu itu. Musa bersyafaat, berdoa bersyafaat. Tuhan, jangan. Kalau kau binasakan mereka, apa kata bangsa-bangsa lain? Nanti mereka akan bilang, oh Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir hanya untuk dibinasakan di padang gurun. Gak baik Tuhan. Oh, jangan ampuni. Musa bersyafaat. Nah makanya Bapak Ibu kalau bersyafaat itu besar kuasanya. Amin. Doa kita. Ya. Hanya Tuhan mendengar. Oke, Musa. Gak apa-apa. Tapi tetap ini angkatan ini jahat. Mereka tidak akan masuk ke Kanaan. Mereka akan mati di padang gurun. 40 tahun aku akan bawa mereka ke sini. Jadi yang keluar dari Mesir yang usianya 20 tahun ke atas gak akan masuk ke Kanaan karena mereka tidak punya iman. Gagal imannya, gugur. Hanya 2 orang yang masuk, Kaleb dan Yosua, 2 pengintai dengan berani bilang, benar, kami udah masuk sana, negeri itu penuh susu madu, kaya, hasil-hasilnya semuanya luar biasa. Kami juga lihat orang-orang yang gede, orang enak raksasa. Kami memang belalang, tapi kita punya Allah yang besar. Amen. Yang sudah berjanji yang akan memberikan tanah itu. Janji kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub pasti akan kita terima. Itu hanya Yosua dan Kaleb. Dan iman mereka yang membawa mereka masuk. Tapi jutaan bangsa itu yang keluar dari Mesir yang 20 tahun ke atas hanya Kaleb dan Yosua masuk ke Kanaan. Loh, Musa gimana? Musa gagal dan kenapa? Ada satu kesalahan. Ketika di masa dan Meriba, mereka tidak dapat air, mereka mengeluh. Musa datang pada Tuhan, Tuhan bilang, oke, kita ada bukit batu, kamu pukul dengan tongkat. Di bukit batu itu keluar air. Yang pertama. Tapi pada putaran berikutnya, mereka melewatkan 40 tahunnya di sana. Mereka putar lagi, lewat di Meriba lagi, sama nggak ada air lagi. Berkeluh kesah lagi bangsa itu. Musa datang pada Tuhan. Kali ini Tuhan berfirman begini, berkatalah kepada bukit batu itu, maka ia akan mengeluarkan air. Tuhan bilang berkata-katalah. Tapi apa yang Musa lakukan? Saking jengkelnya Musa ini, bangsa itu mengeluh, marah, bebal, tegar tekuk istilahnya. Musa ini sampai gregetan. Tuhan bilangnya berkata-katalah, tapi Musa pukul batu itu. Ini kesalahannya Musa. Memang terus keluar air. Mereka minum. Keluar. Terjadi mujizatnya. Tapi Musa keikut emosi. Kenapa? Sampai Tuhan bilang, Musa, kenapa? Ya sudah, kamu tidak masuk, kamu beristirahat dengan Harun. Kamu tidak masuk. Iman bangsa Israel gagal pada guru. Hanya yang 20 tahun ke bawah yang masih kanak-kanak, yang belum ngerti, yang kecil-kecil, plus Yosua dan Kaleb masuk. Bapak Ibu, perjalanan kita harus benar iman. Jangan sampai gugur. Ada sebuah peristiwa lagi yang cukup agak aneh. Bapak Ibu, agak lama tidak apa-apa ya. Kan dari
dari Surabaya saya, di sini kan ya, kali ini ya, sampai jam 4 sore ya. Dan saya ada acara, nanti sore teman saya ngantuk. Saya percaya Bapak Ibu kuat sampai jam 5 sore, saya nggak bisa. Nah, murid-murid itu 2 kali menghadapi angin di Danau Galilea. Danau Galilea ini sama dengan namanya Danau Tiberias, ya sama sebutannya Danau Galilea, Danau Tiberias itu sama. Jadi yang di bawah itu Laut Mati, Sungai Yordan, terus ini ada namanya Danau Galilea atau Tiberias di atas. Mereka 2 kali di situ menghadapi angin. Yang pertama namanya angin taufan, muter-muter. Itu waktu menuju Gerasa. Kasus ini mereka di perahu itu ada Tuhan Yesus. Ya, di dalam perahu itu mereka ada Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus. Kasus yang kedua, ketika selesai 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, terjadi mujizat besar. 5.000 orang makan kenyang, 2 roti, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Terus selesai itu Tuhan perintahkan mereka pergi dulu. Pergilah, aku perintahkan kamu pergi mendahului aku menuju Betsaida yang berat melewati Danau Galilea ke Betsaida. Ini kasus yang kedua. Jadi di kasus yang kedua ini mereka nggak bersama-sama Tuhan. Mereka di kapal sendirian. Tidak ada Tuhan di sana. Betul ya? Yang pertama ada Tuhan di dalam kapal itu. Ketika mereka menuju Gerasa, ada Tuhan bersama-sama mereka di kapal. Yang kedua, nggak ada Tuhan di sana. Mereka berangkat sendiri. Tuhan berkata, pergilah mendahului aku mau berdoa dulu sendirian. Berangkat. Tapi di 2 kasus ini ada 2 angin. Yang pertama angin taufan, muter-muter, yang dahsyat. Yang kedua angin sakal. Angin sakal ini angin yang dari depan sehingga menghambat. 2 angin ini juga bahaya. Sama-sama air bisa masuk ke kapal. Yang pertama, Tuhan Yesus di situ. Mereka ketakutan. Tuhan, wah, teriak-teriak, menguni guru. Kau biarkan kita binasa. Gitu ya. Artinya apa? Imannya kurang pas. Ada Tuhan di situ. Tidak berani takut. Ada Tuhan. Kena angin, ada Tuhan. Tidak berani takut. Bingung. Kejadian yang kedua, ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan tidak bersama-sama mereka. Tuhan sedang berdoa. Mereka di tengah danau Tiberias sendiri. Kena angin sakal. Tapi kok saya tidak baca ada ketakutan. Ini teguran sebetulnya buat kita. Kadang kita percaya kita ini disertai Tuhan, kita percaya pada Tuhan, beribadah. Tapi seringkali kita seperti kasus yang pertama, ada Tuhan di dalam perahu rumah tangga kita, ada Tuhan di perahu bahtera kehidupan kita. Tapi kita selalu, Tuhan, kok biarkan aku? Kadang kita kalah sama orang dunia. Orang dunia menghadapi masalah, mereka tidak ada ketakutan. Seperti yang kedua, tidak ada Tuhan di perahu itu. Mereka berjuang sendiri menghadapi angin sakal. Kok saya tidak baca itu ada kata sampai kita mau mati loh ini. Tidak ada. Nah ini kita mesti belajar. Memang mungkin yang taufan itu lebih ngeri. Ya, saya tidak tahu lebih dahsyat. Tapi kenyataannya ada Tuhan, mereka takut. Yang di sini nggak ada Tuhan, mereka berjuang. Bahkan terjadi peristiwa mujizat. Petrus berjalan di atas air. Wah, ya. Tuhan tahu ada angin sakal menghadap mereka. Tuhan menghampiri, Tuhan jalan di atas air. Tuhan jalan mendekati perahu mereka. Dan mereka lihat di tengah angin sakal itu mereka lihat ada Tuhan. Mereka takut, oh itu hantu. Ya, bukan karena ya, takutnya itu bukan karena tidak punya iman, takutnya karena hantu. Gitu ya. Beda. Ya. Dipikir hantu, bukan takut karena angin sakalnya. Tuhan bilang, ampun itu Tuhan. Ini aku. Nah, Petrus bilang ini, kalau itu engkau Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah
sebuah mujizat yang besar. Petrus berjalan di atas air itu. Walaupun terus kena angin, dia ragu-ragu, kejebur lagi. Tapi saya mau kasih tahu, ya, jangan kita ngerasani dan ngelak Petrus. Kurang percaya Petrus, itu aja belum, coba kita sendiri di situ. Ya. Kenapa? Karena murid-murid yang lain nggak ada yang berani turun. Kita sering menghakimi, nggak punya iman. Padahal kita sendiri nggak berani turun. Petrus turun praktek iman. Walaupun imannya belum sempurna, tapi dia praktek iman, dia melangkah dan dia berhasil berjalan di atas air. Nah, kita jangan ngerasani orang kok punya iman. Padahal kita sendiri harus punya iman, walaupun belum sempurna. Kita akan mencoba berjalan di atas air di dalam masalah-masalah kehidupan kita, di dalam badai-badai kehidupan kita. Punya iman. Murid yang lain coba di perahu. Petrus yang punya iman, melangkah dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, iman kita harus benar. Betulkah kita benar-benar percaya Immanuel, Allah beserta kita? Kita cuma percaya aja, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkat, Tuhan akan pulihkan. Jadi orang Kristen jurusnya cuma satu, iman. Tuhan beserta kita. Amin. Percaya, tidak ragu, tidak goyah, apapun yang terjadi. Belajar iman kita. Kenapa Tuhan datang? Iman. Cuma iman yang terjadi. Berapa tahun yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang saya sempat kaget. Saya lupa waktu peristiwanya seperti apa. Tapi Tuhan ingatkan saya begini. Kamu tahu, untuk kamu selamat, aku tidak menuntut kamu mencintai aku loh. Saya sempat kaget. Aku tidak menuntut kamu mencintai aku. Aku mencintai kamu dengan sepenuhnya. Aku mencintai, tapi aku sebenarnya tidak menuntut kamu mencintai. Apa yang aku minta? Hanya percaya. Kamu punya iman. Itu saja. Saya kaget loh. Saya sedang percaya. Kita ini kadang terlalu sombong. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Agar di iman aja kita sering gagal. Ku cinta Yesus. Tapi kadang iman aja kita gagal. Kita mesti benar iman. Imannya mesti bagus. Barang siapa mendengar firman-Ku dan tidak melakukannya seperti membangun rumah di pasir, ada badai hancur imannya. Tapi yang mendengar dan melakukan, membangun di atas agasi batu karang, ada badai dan banjir tetap kokoh iman. Betul, kita masuk surga hanya karena iman kepada Yesus. Benar, harus benar imannya. Bukan sekedar percaya belief, bukan sekedar percaya trust, tapi percaya yang faith. Amin. Iman yang benar. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman seperti itu. Nah, tapi saya memutuskan saya mau masuk surga. Memang hanya karena iman, tapi saya memutuskan saya tidak mau berhenti di iman. Saya mau melangkah kepada pengharapan yang benar. Saya mau terus melangkah kepada kasih, karena kasih itu yang sempurna. Amin. Kita tidak cukup berhenti di iman, kita melangkah dalam pengharapan yang benar dan di dalam kasih yang benar menjadi mempelai Kristus. Jadi nanti di surga cuma bukan hanya bodoh iman, tapi kita sampai kepada mempelai Kristus karena kasih. Iman kita mesti benar. Jangan sampai kejadian di Pergamus ada pengajaran yang tidak benar. Iman terus. Saya percaya gereja ini dibawa dalam pengajaran dan doa yang benar oleh Bapak kepada Kristus. Goalnya masuk surga.
Amin. 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 Ya. Ada lagi jemaat namanya Tiatira. Apa yang terjadi di Tiatira? Tiatira ini ternyata ada perzinahan. Roh Isabel masuk. Ada perzinahan plus penyembahan berhala. Memang berzina ini kaitannya erat dengan penyembahan berhala. Secara rohani, orang yang menyembah berhala, dia berzina terhadap Tuhan. Seharusnya Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu sebelum kita Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Nomor 1. Jangan membuat patung dan sujud menyembah. Tuhan ingin tidak ada Allah lain. Ya. Ingat dan kudus Allah. Hari Sabat. Fokus pada menyembah Tuhan, bukan yang lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Ini penting sekali. Jangan sampai ini sekarang eranya milenial, katanya begitu ya. Eranya milenial, sudah kemajuan zaman. Tapi kita mesti jaga, jangan sampai menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, dengan sembarang. Itu kita jaga. Coba di orang milenial ngomong masa kuno lagi dulu, Pak. Tapi ini penting. Ini adalah ciri kekudusan Allah. Tidak bisa dilarang. Jangan main-main dengan nama Tuhan. Dengan nama Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Ya. Ini kita jaga. Jadi bagi Tuhan, jangan sampai ada penyembahan berhala. Kita jangan bayangkan setan. Setan bukan saingannya Tuhan. Ya, setan tidak ada apa-apanya. Setan jurusannya ke neraka. Neraka itu disediakan buat setan awalnya. Tapi setan kepengen ngejak kita ke sana. Ya, jadi neraka itu disiapkan untuk menghukum setan, iblis. Bukan kita. Kita itu disediakan surga sama Tuhan. Tapi iblis berusaha menipu kita. Ayo, elok aja. Jangan. Setan bukan saingannya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan kamu menyembah Allah dan Mammon. Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, jangan sampai harta kita, uang kita, kerja kita, apa yang kita punya itu menjadi penyembahan pengharapan kita. Tuhan. Ketika engkau menyembah, ada yang cari harta ke gunung-gunung, cari harta kemana, cari harta kemana, penyembahan berhala. Bagi Tuhan perzinahan secara rohani, secara lahiriah, secara alami juga. Ketika kita berzina, kita sedang menyakiti pasangan kita. Kita sedang tidak menghormati pasangan kita. Nah, itu adalah terjadi di Tiatira. Ya, ayo dibersihkan. Ini gereja di akhir zaman menyambut Tuhan. Persiapkan. Entah Tuhan dulu yang datang atau Tuhan belum datang, kita yang pulang dulu. Sama saja, kita siapkan ya. Ya, jangan sampai apa yang terjadi di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, biarlah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada lagi terus ini yang agak sadis, ya, namanya sadis, tapi ditambahin L, mirip-mirip sadis, gitu ya. Kondisi jemaat di sadis ini menurut saya cukup sadis. Kenapa? Karena mereka itu hidup tapi nggak hidup, setengah mati. Kok dikatakan hidup? Enggak. Koma ya setengah gitu. Apa sekarang bilangnya zombie gitu ya. Ya nggak hidup nggak mati. Hidup tapi nggak ada sesuatu. Seperti zombie. Nggak lakukan sesuatu. Lesu. Tidak ada sesuatu. Saya ingat dulu saya pernah melayani satu gereja. Duduk mulai ibadah, mimpin ujian. Waduh, saya sudah nggak enak itu. Saya
duduk nggak lihat yang mimpin hujan. Saya mulai muter lihat jemaatnya, lu kok sama nih semua. Waduh, kayak ini saya, ya. Bener saya naik mimbar, saya khotbah, semua berdiri. Saya kepengen tak akhiri, nggak pulang gitu, ya. Nggak ada kehidupan. Ini hidup, tapi kok nggak? Ya, zombie, ngeri, ngeri. Ya, dua diundangan, mari sama ya lagi. Waktu itu saya masih sepi, maksudnya yang gereja saya ini belum banyak, jadi jadwalnya masih bebas. Ada lagi, yang pimpin ujian beda, tapi kayak semoga berbeda ya. Sama, ya kayak gitu lagi. Wah, saya mulai waduh, gak enak ini. Saya lihat lagi jemaat, wah, waduh, hebat. Saya khotbah, wah, kepengen dan cepet pulang ke Tuhan, tak lari, tak pulang lagi. Ketiga, keempat, males, gitu ya. Diundang lagi saya cari alasan, waduh sibuk, waduh lari, jadwal padat. Loh, memang waktu itu mulai padat lama-lama ya, mulai hari ini lagi tambah padat gitu ya. Tapi saya bikin alasannya, kenapa? Saya harus menghadapi zombie. Maaf kata gitu ya, seperti sadis. Hidup tapi seperti tidak ada kehidupan. Loh, saya ini bangun pagi jam 2:30 sudah berangkat ngantuk. 5 jam saya di jalan menuju gereja itu. Boyok itu. Pulang saya bisa 7-8 jam nyetir di mobil. Waktu itu belum ada jalan tol, macet jalannya, nggak enak, rusak. Namanya boyok itu udah sakit begitu ya. Jadi saya bayangin, waduh perjalanannya ngantuk-ngantuk, ya kesulitannya terus menghadapi yang seperti di sana di sini. Waduh, nggak kuat, saya nggak mampu gitu ya. Saya bukan malaikat ya, nggak mampu secara manusia saya bilang. Nggak suka Tuhan. Jangan loh, kamu dipilih tapi enggak. Hidup, antara hidup dan mati. Lesu, kurang dalam. Puji Tuhan di sini. Haleluya. Puji, semangat memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mengundang Tuhan hadir. Amin. Lah kalau kita sedang memuji, menyembah, mengundang Tuhan hadir, tapi nggak semangat. Sepertinya kita ngomong Tuhan kok hadir, nggak hadir ya sudah, nggak apa-apa. Sama, kalau misalnya saya diundang, saya mau ke sana. Oh ya wes, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Gak jadi, gak apa-apa, gak usah Pak gitu. Ya wes, batal aja sekalian. Gak niat undangnya. Ya sama seperti itu, ketika kita memuji, menyembah, mengundang Dia hadir, kita gak niat, kita gak fokus. Tuhan, wah bener tak kamu itu ibadah mengundang aku hadir, kayak gitu caranya. Sudah Tuhan hadir, ketika firman mau disampaikan, zombie semua. Ini cuma disadis. Saya di sini dan situ. Ya, ada lagi yang keenam itu Laodikia. Laodikia itu gambaran jemaat yang sombong, congkak. Sudah dipulihkan. Dulu kita itu berdosa, dulu kita hina, dulu kita dalam tanda petik kotor, najis. Tapi Tuhan angkat kita. Amin. Tuhan pulihkan kita. Tuhan ampuni dosa kita. Dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Dia berkati kita. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kehidupan sebegitu rupa. Laodikia mengalami itu, tapi mereka menjadi lupa diri. Mereka menjadi sombong dan congkak. Mereka mulai sumap kuku. Tuhan bilang, kamu tidak dingin dan tidak panas, aku bisa memutarkan kamu. Suap. Terus apa yang Tuhan tekankan sama mereka? Kamu mengatakan bahwa kamu sudah kaya. Kamu berkata aku telah kaya dan aku telah memperkayakan diri. Tuhan bilang apa? Enggak, sesungguhnya kamu itu malang, miskin, dua buta, dan kamu itu telanjang. Oh Tuhan marah. Karena kamu malang dan miskin, belilah daripada emas yang telah dimurnikan dari dalam api, supaya kamu menjadi kaya.
Ini ada pengertian rohaninya sendiri, saya nggak bisa bahas hari ini ya. Waktunya saya nggak punya waktu. Saya percaya Bapak Ibu punya waktu sampai jam 5. Saya nggak bisa. Belilah daripada minyak untuk melumas matamu supaya kamu bisa melihat. Belilah daripadaku pakaian putih supaya menutupi ketelanjangan. Itu lebih yang ditegur. Sombong. Ketika Tuhan sudah pulihkan kita, jangan kita sombong dan sombong. Tetap fokus cari Tuhan, tetap fokus merendahkan diri di hadapan Allah, tetap fokus dalam ibadah kita dan menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Ya, 6 jemaat ini, ya kita sudah tahu. Sekarang kita masuk yang ke-7. Ini yang Tuhan puji. Sepertinya kok tidak ada celahnya. Tuhan tidak mengeluarkan satu nasihat yang gak baik. Bagus. Apa namanya? Philadelphia. Philadelphia. Ya. Makanya saya kok sering sekali dengar kata Philadelphia. Hadirilah persekutuan Philadelphia. Ya, betul ya? Philadelphia, Philadelphia. Saya kok belum pernah. Saya belum pernah sampai hari ini belum pernah. Hadirilah persekutuan doa Sardis. Seperti yang zombie tadi, belum pernah. Ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu, saya pernah nggak tahu, saya belum pernah. Ya, ada nggak kira-kira? Pernah dengar persekutuan doa Sardis? Belum ya? Nggak ada ya. Persekutuan doa Tiatira, Pergamus, belum pernah saya. Nggak tahu Bapak Ibu. Gitu ya. Philadelphia. Gitu ya. Persekutuan doa Philadelphia. Berarti yang kasih nama sudah baca Alkitab. Ya, karena dia ngerti ini yang bagus ini Philadelphia. Kalau sampai dia kasih nama persekutuan doa Sardis, wah saya khawatir dia belum baca Alkitab ini. Dia nggak ngerti nih, jemaatnya seperti zombie semua gitu ya. Apa sih yang terjadi? Nah, coba kita lihat ya, kita tambahkan waktu ya 10 menit lah ya sebelum kita akhiri. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau apa? Menuruti firmanku dan apa? Engkau tidak menyangkal aku. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau apa? Menuruti firmanku. Untuk tekun apa? Menantikan aku, maka aku pun akan ini penting sekali. Ya kita baca sama-sama ya. Ini akibatnya ini luar biasa. Dan aku pun 1, 2, 3 akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan saya lanjutkan, aku datang segera, ya, aku datang segera, pegang apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ternyata ya, serangkaian peristiwa keadaan kondisi di Philadelphia penyebabnya cuma satu, karena kamu menuruti firman, tidak menyangkali aku dan tekun menantikan aku. Wah, cuma ini aja. Tuhan puji, kamu menuruti firmanku. Ketika menuruti artinya nggak menyangkal.
apapun yang Tuhan perintahkan, firmankan Alkitab, kita ikuti. Kita tidak hidup di luar Alkitab. Kita tidak hidup di luar. Kita tidak melanggar firman. Kita menunggu. Menanti-nantikan aku. Menanti-nantikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Tujuannya apa? Kita berdoa menanti-nantikan Tuhan supaya kita mendengar firman. Kalau kita sudah mendengar firman-Nya, kita bisa menuruti, melakukan. Amin. Nah, ini ibadah kita ini. Kita memuji, menyembah, kita menanti-nantikan Dia, kita mengundang hadirat-Nya. Sudah firman disampaikan, kita turuti. Bukan hanya di ibadah, di rumah juga Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu berdoa, engkau menanti-nantikan, engkau mendengar, membacanya, engkau melakukan. Makanya ketika di Betania ada Marta yang sepertinya sibuk. Ketika tahu Tuhan mau datang, wah, Marta dan Maria sama-sama excited. Marta dan Maria sama-sama senang. Ya kita kalau mau dapat tamu kan gitu. Aku mau datang ke rumahmu ya. Saya juga gitu. Ini mau datang ini teman baik, ini mau datang ini. Wah, saya siapin. Ya, biasanya nggak pernah mau saya jeding, atau saya jeding ini. Rumah disapu, dibersihin. Marta mau datang teman baik. Kita siapin, Marta dan Maria juga begitu. Ketika mereka dengar Tuhan Yesus mau datang, mereka sama-sama menanti-nantikan Tuhan. Mereka begitu senang Tuhan mau datang. Tapi beda. Ketika Tuhan datang, apa yang dilakukan Marta? Tuhan. Lalu itu dia ke dapur. Dia umekar gitu. Wah, nanti masak. Nanti. Dia nggak menjumpai Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan, tapi dia nggak nemui Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan, tapi dia abaikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan, tapi dia nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak menjumpai. Sementara Maria, dia menanti-nantikan, dan ketika Tuhan datang, dia excited. Wow, Tuhan. Dia nggak mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap di ruang tamu bersama-sama Tuhan. Dia dengar Tuhan ngomong apa. Dia benar-benar dengan penuh kerinduan bertatap muka, berdialog dengan Tuhan. Apakah Marta tidak penting? Oh, Marta penting. Jangan tuh, itu kan nggak mau jadi Marta. Jangan. Ya, Marta perlu melayani Tuhan, perlu. Kalau tidak ada Marta, tidak ada yang nonton kursi, tidak bisa ibadah. Kalau tidak ada Marta, tidak ada yang main musik, tidak ada yang sound system, tidak bisa ibadah. Marta perlu tetap terima tamu, single, pimpin pujian, khotbah, itu perlu. Marta melayani itu perlu. Cuman masalahnya, ketika kita menjadi Marta, ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh apa? Sombong. Tidak boleh apa? Sungut. Nah, ya toh. Kataannya melayani Tuhan, tapi bersungut-sungut. Marta, melayani lain. Begitu dia capek sendiri. Guru, Maria, akhirnya melayani Tuhan, dia tanya melayani Tuhan, tapi bersungut-sungut Tuhan dan surga. Ketika mesti melayani tugas yang gak enak kayak aku, males melayani tapi bersungut-sungut gitu ya. Begitu habis melayani tugas, ini panas-panas, ngantuk kayak aku, bersungut-sungut. Melayani dengan sukacita. Bahwa pelayanan ini adalah anugerah, kemurahan Tuhan, kita bisa melayani. Amin. Nah, makanya nanti kalau Bapak Gembala, layanan ya, siap Bapak Gembala, kan bersukacita. Ya, betul? Amin. Marta perlu, melayani perlu, tapi dengan sukacita. Maria mengambil bagian yang lebih baik, yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu tadi, Philadelphia. Engkau dengan tekun menanti-nantikan aku, menuruti perintah. Wah, ini yang
Daud tahu betapa pentingnya menanti-nantikan Tuhan, betapa pentingnya menuruti Tuhan. Daud tahu. Sampai-sampai Daud bilang gini, jangan ambil rohmu daripada aku. Wah, dia tahu betapa pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Dia tahu betapa pentingnya melakukan, menuruti apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dia bilang jangan ambil rohmu daripada aku. Kenapa? Daud sudah melihat Saul, roh Allah meninggalkan Saul. Daud tahu. Kenapa roh Allah meninggalkan Saul? Karena Saul tidak menanti-nantikan Tuhan, dan Saul tidak menuruti perintah Tuhan. Terjadi dua perang. Bangsa Israel dan pimpinan Saul, ya, mereka harus menghadapi yang pertama itu Filistin. Ketika Filistin sudah dekat, harusnya mereka menunggu Samuel, Nabi Samuel datang mempersembahkan korban. Tapi Samuel terlambat, kok gak datang-datang ya? Oh, ini sudah mau deket ini Filistinnya, gitu ya. Cepat, sini, gak usah tunggu Samuel, kelamaan, setelah musuhnya datang kita melangkah nanti, gak siap. Sini, persembahkan korban bakaran. Akhirnya Saul sendiri yang mempersembahkan korban. Ketika Samuel datang, Samuel terkejut, Samuel marah. Kebodohan apa yang kamu buat ini? Dia tidak menanti-nantikan Tuhan dan tidak taat. Yang melakukan salah. Yang kedua, menghadapi Amalek. Tuhan bilang, semua kamu habisin. Semua habiskan. Semua, jangan disisakan. Habiskan ternak-ternaknya. Ternak-ternak kurus, sedang, rambut, habis. Itu perintah. Ternyata ketika musuh Amalek menang, ternak yang rambut gak dihabiskan. Ternak yang subur-subur, ternak yang gemuk-gemuk gak dihabiskan. Sama. Ya, Tuhan marah. Sampai aku nanya, loh, kamu mau nurut perintah Tuhan? Saul gak mau disalahkan. Saul gak mau disalahkan. Apa yang Saul bilang? Loh, bukan aku, bangsa itu yang ngambil ternaknya, umat yang ngambil ternaknya. Udah gitu, itu loh, ternaknya itu juga bikin persembahan kepada Tuhan. Ya bukan tak habis sendiri, itu ternaknya juga bikin persembahan buat Tuhan. Oh, Tuhan marah. Kamu pikir Tuhan suka kepada persembahan dan korban bakaran? Tidak. Itu Tuhan bilang di situ. Tuhan lebih suka ketaatan daripada korban persembahan. Ketika itu Tuhan yang saudara, Tuhan bilang sama Samuel, kamu sekarang pergi ke Isai. Setelah peristiwa Amalek itu, sekarang kamu pergi ke Isai, urapi salah satu anaknya akan menjadi raja, menggantikan Saul buat aku. Wah, saat itu juga roh Allah mundur dari Saul. Apa yang terjadi? Roh Allah mundur, roh jahat mengganggu Saul. Itu Daud tahu. Daud lihat Saul diganggu sama roh jahat. Daud sendiri hadir. Daud diminta untuk mainkan kecapi untuk menenangkan Saul. Daud tahu. Daud bilang, jangan ambil rohmu. Begitu pentingnya menanti-nantikan Tuhan dan menurut perintah. Daud juga bilang, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Makanya ya, Daud itu dekat sama Tuhan. Sepertinya dia ngerti hati Allah. Sampai tongkat kerajaan tidak akan beralih dari keturunan.
Harusnya tongkat kerajaan itu di keturunan Saul, harusnya. Tapi karena ketidaktaatan Saul, kok Allah undur ganti dan memegang tongkat kerajaan kekal selamanya. Buktinya apa? Buktinya Yesus Kristus Tuhan kita, Raja kekal, itu disebut Daud. Amin. Wah, Daud, keturunan yang memegang tongkat kerajaan kekal. Siapa keturunan Daud? Tuhan Yesus disebut lahir dari silsilah kerajaan, dan dia memegang kerajaan sampai selamanya. Wow, Philadelphia, kamu menuruti firman, tekun menanti-nantikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua seperti Philadelphia. Tidak susah, hidup dalam Tuhan tidak susah, kekristenan tidak susah. Nantikan Tuhan, undang Dia dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, dan hidupi semua itu sesuai dengan firman-Nya. Kita sudah dengar firman di mimbar ini. Setiap minggu Bapak mendengar firman, ikuti, jangan melenceng. Cuma itu saja Philadelphia. Apa yang terjadi? Ayat yang 10 ya, saya tutup 2 menit saja. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Apa sih ini pencobaannya seluruh dunia itu? Itulah masa kesusahan besar di akhir zaman. Nanti kau janjikan, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku akan melindungi engkau dari hari kesusahan besar. Pencobaan yang lingkupnya seluruh dunia, bukan lokal loh ya. Ini pencobaan udah seluruh dunia. Pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam. Itu seperti Ibrani 11. Aku akan menggoncangkan sekali lagi agar tinggal tetap yang tidak tergoncang. Akan ada goncangan besar, akan ada kesusahan besar di akhir zaman. Tapi Tuhan melindungi Bapak Ibu dan saya. Amin. Philadelphia, kita akan tinggal tetap. Kita akan disebut yang tidak tergoncang. Dan pada saat kehadiran Tuhan datang, Tuhan akan adakan iman kita semua. Aku beriman. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun kondisi kehidupan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kami percaya Engkau beserta kami, Engkau melindungi menjaga kami. Biji mata kepunyaan Tuhan, berkat Tuhan tetap ada dicurahkan. Amin. Engkau akan membuat kami hidup dalam kecukupan sesuai dengan kemuliaan, kekayaan dan hormat Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami hari ini belajar Philadelphia. Biarlah kami boleh menjadi jemaat gereja yang menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Biarlah gereja ini tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Amin. Biarlah gereja ini bertumbuh, diberkati dari segala kesusahan dan kesulitan, dipulihkan dari segala persoalan dan pencobaan. Biarlah gereja ini tidak ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Biarlah di gereja ini tidak ada penyembahan berhala dan perzinahan. Di gereja ini menjadi jemaat yang hidup, Amin. bernyala-nyala bagi Amin. Tuhan. Amin. Gereja ini menjadi jemaat yang rendah hati, tidak sombong, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami mengucap syukur.
dan kami boleh pulang dan melangkah sebagai jemaat Philadelphia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amat kuasa sucikan dari dosa, segala susah, darahnya tebus saya. Dan dengan kuasa petugas berjalan juga berbahagia. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, hidup kami tetap biasa. Tetapi kami bersyukur Tuhan mau mengorbankan dirinya agar setiap kami dapat ditebus dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebentar Tuhan, kami tidak bersyukur dengan tubuh dan darah. Sebelum kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ampuni kami jika ada dosa, jika ada kesalahan yang kami telah melakukan. Ampuni kami ya Tuhan, agar setiap kami yang kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah, berkat Tuhan itu yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan yang Engkau hayati. Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami semua, sehingga pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk kita ampuni. Kami mohon berkat-Mu turun atas roh dan ampuni setiap kami yang mengambilnya, yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan yang baru dari Tuhan, yang sedang menghadapi kesulitan, kesukaran, dibuka jalan Tuhan dan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah benar-benar bersyukur. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini sungguh hebat dari Yesus.
Jika ada salah, jika ada dosa yang kau perbuat, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Akui di hadapannya. Karena firman Tuhan berkata, saat engkau mengakui setiap perbuatan dosamu, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil. Dia akan mengampuni engkau, bahkan menyucikan kehidupan dari setiap segala kejahatan. Haleluya. Kira lama tak kaya lama, sedih dia lama. Dengarkan perkataan firman Allah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh. Tubuh yang tak bercacat, tubuh yang tak bercela. Tubuh itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, agar setiap kami orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kami dapat menjaga seluruh keberadaan hidup kami, tak bercacat, tak bercela, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Angkat cawanmu. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas Kalvari. Oleh karena darah Yesus Kristus, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Oleh karena darah Yesus Kristus, setiap ikatan-ikatan sudah dilepaskan. Oleh karena darah Yesus Kristus, kami mendapatkan pengampunan dosa dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, firman Tuhan yang selalu mengingatkan akan setiap keberadaan hidup kami. Kami rindu Tuhan menjadi jemaat-jemaat Tuhan dan selalu hidup menuruti segala firman Allah. Kami mau menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang terus tekun menantikan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan semua ini Tuhan, firman-Mu menjamin akan ada perlindungan bagi setiap hidup kami di masa-masa yang sukar. Dan bukan itu saja, ada janji Tuhan bagi setiap kami yang mau hidup menuruti firman Allah, yang mau hidup tekun kepada Tuhan. Itulah mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kami kelak nanti. Terima kasih Tuhan berfirman, pakai terus hamba-Mu Bapak Nisa dalam menyampaikan firman Allah dimanapun Engkau percayakan. Biarlah pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang yang dikuatkan dan diteguhkan imannya di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur mulai persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami selalu diingatkan bagaimana Engkau selalu ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami tidak mau hidup jauh dari Tuhan. Kami mau selalu hidup dekat dengan Tuhan, menikmati akan setiap kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan
atas setiap kami sudah pagi hari ini beribadah kepadamu. Apapun yang sedang kami pergumulkan, apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup untuk menyatakan pertolongan-Mu atas setiap hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami semua sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.